Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Murtado Mukti dengan NIM K2518016. Nah, di sini saya akan menyelesaikan mengenai tugas media pembelajaran tentang video pembelajaran menggunakan aplikasi Camtasia. Karena pada dasarnya penggunaan media ini sangat bermanfaat bagi siswa, terutama dalam pembelajaran online kali ini, karena siswa dapat secara langsung mengulang atau menonton kembali video mengenai materi yang saya jelaskan pada hari ini. Oke, kita mulai. Saya akan menjelaskan tentang teori permesinan mengenai mesin bubut. Yang pertama adalah pengertian mesin bubut. Nah, mesin bubut itu apa sih? Mesin bubut merupakan salah satu jenis mesin yang paling banyak digunakan pada bengkel permesinan, baik itu industri manufaktur, lembaga pendidikan kejuruan, lembaga dikat, ataupun pelatihan. Nah, lalu fungsi mesin bubut. Fungsi mesin bubut sendiri adalah pada prinsipnya sama dengan prinsip mesin bubut lainnya, yaitu membuat atau membentuk suatu benda kerja berdasarkan job sheet yang telah dibuat sebelumnya dengan cara mengikis benda sedikit demi sedikit menggunakan pahat yang digerakkan menggunakan pahat dengan mesin yang berputar. Nah, yang dimaksud adalah ketika benda kerja dicekam pada sebuah cuk, lalu benda tersebut diputar dengan kecepatan tertentu. Setelah itu benda tersebut dikikis menggunakan pahat secara sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan ataupun bentuk job sheet yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, mesin bubut ini sendiri biasanya sering digunakan untuk mengerjakan benda-benda seperti part motor ataupun ornamen-ornamen seperti itu. Lalu jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh mesin bubut. Yang pertama adalah membuat rata. Membuat rata sendiri adalah membubut benda kerja untuk membuat suatu ukuran yang sejenis atau sama dari ujung benda satu hingga akhir. Dalam artian misal ada benda kerja dengan diameter misal 28 cm dibubut hingga diameternya menjadi 25 secara rata. Nah, itu membubut rata. Lalu membubut facing. Membubut facing adalah menghaluskan permukaan suatu benda hingga benda tersebut mempunyai permukaan yang rata dan juga ukurannya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, misal benda yang mempunyai permukaan yang tidak rata dibubut secara rata dan halus hingga ukurannya masuk dan juga permukaannya rata, karena kalau tidak rata untuk tahap selanjutnya mungkin susah seperti mengebur atau mengalur seperti itu. Yang kedua, bubut alur. Bubut alur sendiri adalah membuat celah atau seperti jogangan untuk membatasi bagian mana saja yang nantinya akan dibubut. Semisal benda seperti ini lalu dialur bagian sini. Nah, nanti kemungkinan besar bagian awal dan bagian pertama dan bagian kedua itu mempunyai dimensi yang berbeda. Semisal kita mempunyai benda 25 cm, kita alur hingga menjadi 20 cm. Nah, kemungkinan bagian pertama ini nanti dibubut menjadi 24 cm dengan bagian kedua ini menjadi 23 cm ataupun kebaliknya seperti itu. Yang keempat adalah bubut ulir. Bubut ulir adalah membentuk suatu bagian menjadi ulir. Yang kelima, memotong benda kerja. Nah, mesin bubut sendiri juga sebenarnya bisa memotong benda kerja, namun menurut saya efisiensi yang digunakan pada mesin bubut tidak benar-benar efisien ya, karena mesin bubut sendiri kalau digunakan untuk memotong yang pasti lama. Yang kedua, nanti kemungkinan pahat akan patah itu juga lebih besar. Itu. Yang terakhir adalah mengebor, yaitu mengebor benda kerja menggunakan drill. Lalu bagian-bagian mesin bubut. Bagian mesin bubut sendiri adalah yang pertama ada headstock. Headstock sendiri atau kepala tetap. Yang kedua
tailstock atau kepala lepas, mohon maaf. Nah, headstock dan tailstock ini biasanya saling berhadapan-hadapan ya, karena untuk tailstock sendiri pada bagian sini yaitu kepala lepas, sehingga bisa dicopot untuk mengganti atau sebagai sandaran benda kerja. Nah, headstocknya itu ini. Yang tiga ada alas atau meja mesin. Alas atau meja mesin itu sebagai tempat rel dari penggerak yang besar ini. Lalu ada eretan itu ada beberapa ini, eretan maju mundur, eretan samping kanan kiri, dan ini eretan maju mundur. Lalu ada tuas atau handle. Nah, tuas atau handle ini sebagai penggerak dari headstock ini, mau berputar ke searah jarum jam atau berputar dengan berlawanan arah jarum jam. Kita bisa tentukan melalui ini, kalau turun itu searah jarum jam, dan kalau naik berlawanan arah jarum jam. Yang keenam penjepit atau pemegang pahat. Nah, pada bagian ini ada penjepit atau pemegang pahat yang berfungsi untuk menjepit pahat sebelum melakukan proses permesinan atau pembubutan dengan benda kerja yang ditempel atau ditaruh pada headstock ini. Yang kelima ada pencekam atau cak. Yang tertempel pada headstock ini biasanya ada dua jenis pencekam atau caknya, yaitu pencekam cak kecil dan pencekam cak besar. Biasanya untuk diameter yang lebih besar ada di belakang ini, yang lebih kecil ada di sini. Nah, yang terakhir ada center sendiri ini. Ini berfungsi untuk agar benda kerja dan cak sejajar, karena pada proses pembubutan apabila benda tidak sejajar pada dua ini, maka dikhawatirkan pada saat proses pembubutan nanti diameternya akan berbeda dan hasilnya juga tidak akan maksimal, seperti itu. Nah, mesin bubut sendiri sebenarnya kalau di industri sangat bermanfaat sekali, karena bisa membentuk benda sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan cara manual. Karena apabila menggunakan misal kikir atau gergaji seperti pada kerja bangku, tentunya membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama, dan juga kita perlu menggunakan tenaga yang lebih dalam menyelesaikan benda kerja tersebut, sehingga perlu mesin bubut sendiri untuk membantu meringankan pekerjaan kita dalam membentuk atau membuat suatu benda kerja. Nah, seperti itu. Di sini juga ada panel-panel mengenai kecepatan, terus arah putaran, lalu untuk pulir dan lain sebagainya, seperti itu. Dan juga ini di bawah ini ada emergency sendiri digunakan apabila ada terjadi kerusakan atau hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti benda kerja lepas dari cak, atau mungkin pahatnya patah, atau mungkin senternya mundur sendiri atau gimana, seperti itu. Kita bisa menginjak emergency ini, karena mungkin apabila dalam keadaan berbahaya bisa membantu kita untuk menyelamatkan diri kita, seperti itu. Karena ada kejadian yang berbahaya pada saat melakukan pembubutan ini, yaitu biasanya tersangkut pada ini pemutar ini, sehingga apabila tidak kita injak emergency, takutnya nanti akan bundet pada daerah sini, seperti itu. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.